Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap video ini ditonton sampai habis, khususnya untuk saudara seiman. Ada sebuah gesekan dan ada sebuah keretakan, dan ini terjadi di sebagian kalangan muslimin. Saya melihat video-video di media sosial, begitu sangat banyak pemberitaan-pemberitaan antara satu ormas dengan ormas yang lainnya, dan ini disayangkan, padahal ormas satu dengan ormas yang lain adalah saudara seiman. Sahabat Asik Ngaji, kami di sini tidak melihat secara detailnya bagaimana permasalahan yang ada. Kami di sini tidak melihat secara mendalam bagaimana pemberitaan yang ada di media sosial. Namun kami hanya melihat di media sosial itu, di beranda bahkan, subhanallah, banyak sekali narasi-narasi yang selayaknya mungkin ini seharusnya tidak keluar dari ikhwatul iman, saudara seiman. Baik, di sini kami memberi pesan khususnya kepada saya sendiri, umumnya kepada kita selaku orang yang beriman, ya ikhwah. Yang pertama, tentu kita berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, dan Al-Quran merupakan masdarul awal, masdarul ula, masdar yang pertama atau sumber hukum yang pertama. Setelah itu adalah hadis Nabi SAW. Dan kita tentunya melihat, mengamalkan apa yang kemudian ada di dalam isi Al-Quran Al-Karim. Apa yang kemudian pesan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Bahkan ini bukan hanya himbauan daripada Allah SWT, tetapi kewajiban bagi orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Menarik, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata ikhwah, tidak kata ikhwan. Kalau ikhwan itu saudara biasa, bukan saudara kandung. Tetapi kalau ikhwatun itu saudara kandung. Dalam ayat ini menegaskan, walaupun kita beriman dan bukan saudara kandung, kita itu adalah bersaudara, ya ikhwah. Bahkan melebihi daripada saudara kandung. Kiblat yang satu, Al-Quran yang satu, Nabi yang satu, maka tentunya kita persaudaraan semakin kuat karena dibingkai oleh Al-Quran Al-Karim. Bahkan di lanjutan ayatnya ini sangat menarik. Allah SWT berfirman, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ. Kalau misalkan kita mendapati saudara kita yang bermusuhan, atau terjadinya suatu clash, atau terjadinya pertikaian, maka Allah berfirman, faslihu, damaikanlah di antara saudara kalian. Ini secara tegas, bukan hanya himbauan, tetapi ini merupakan anjuran dan perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya kemudian, apakah kita mengikuti Al-Quran atau justru tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Padahal jelas Allah mempersatukan persaudaraan iman kita melalui Al-Quranul Karim. Bahkan kalau misalkan kita melihat Nabi SAW tatkala hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang kemudian Nabi SAW lakukan? Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi SAW dihadapi dengan 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kaum muslimin. Kelompok yang kedua adalah orang-orang kafir yang pada waktu itu belum iman kepada Nabi SAW. Dan yang kelompok ketiga adalah orang-orang Yahudi. Di dalam segi kemampuan dan kekuatan, itu Nabi SAW sudah mendominasi. Bahkan Nabi sudah kuat kala itu ketika hijrah, karena banyak orang mukmin, orang-orang yang percaya kepada Nabi SAW di Madinatul Munawwarah. Apakah lantas kemudian orang Yahudi diusir dari Madinah? Apakah lantas kemudian orang-orang musyrik di Madinah diusir oleh Nabi SAW? Tidak, ya ikhwah. Justru Nabi SAW berpikir bagaimana caranya agar menyatukan orang musyrikin, orang Yahudi sekalipun, dan orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan perjanjian yang sudah kita kenal bersama, yakni perjanjian atau piagam Madinah. Dan unik, di piagam ini, sahabat Asik Ngaji, Nabi SAW menyampaikan poin-poin yang sangat hebat, luar biasa. Di antaranya adalah, kalau misalkan orang Yahudi diganggu oleh orang-orang yang berada di luar Madinah, maka umat muslim akan membantu. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan umat muslim diganggu oleh orang-orang yang berada di luar Madinah, maka tentunya orang Yahudi pun turut membantu. Dan ini ada di dalam kesepakatan. Semuanya menyanggupi, semuanya menyepakati, dan Nabi SAW hidup dengan orang-orang musyrikin, dengan orang mukminin tentunya, orang-orang Yahudi kala itu damai, ikhwah. Walaupun seiring berjalannya waktu, orang
Yahudi justru melanggar perjanjian itu. Tetapi apa kemudian yang bisa kita ambil dari perjalanan ini? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun berada ingin sekali menyatukan satu kaum, walaupun kaum itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kaum itu belum percaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi untuk terciptanya keamanan, kedamaian, kesejahteraan, justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan satu payung hukum yang kemudian dilandasi oleh Al-Quranul Karim. Dan kala itu Nabi dengan para sahabatnya dan orang yang beriman, orang musyrik dan orang Yahudi sekalipun hidup dalam keadaan damai sebelum orang Yahudi kemudian mengkhianati itu. Nah, sahabat asik ngaji, lebih daripada itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah, lalu kemudian Nabi kembali lagi ke Mekah Al-Mukarramah untuk yang kemudian dinamakan Fathul Mekah itu, dengan bala tentara yang begitu sangat hebat, luar biasa banyaknya, 10.000 lebih umat Islam kala itu datang ke Mekah Al-Mukarramah. Lantas kemudian orang Mekah pun menyangka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan balas dendam kepada orang Mekah, karena dulu ketika di Mekah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dizolimi, dihanati, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari dengan kotoran, dilempari dengan kerikil, batu dan lain sebagainya, sehingga pelipisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar darah dan gigi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal karena orang-orang Mekah kala itu. Lantas ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah dengan pasukan 10.000 pasukan itu, dengan orang-orang yang beriman tentunya masuk ke Mekah Al-Mukarramah, apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang orang Mekah? Tidak ya ikhwah. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau misalkan Anda memasuki rumah fulan, kalian akan selamat. Kalau misalkan Anda memasuki rumah fulan, kalian akan selamat. Artinya apa? Dimanapun Nabi berada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sekali menciptakan kedamaian yang ada. Sahabat asik ngaji, terkadang berjalannya waktu, memang pertikaian, gesekan antara orang yang beriman itu tidak bisa dihindarkan, karena memang itu bisa dikatakan fitrah manusia, pasti ada. Maka kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini? Tentunya tiada lain dan tiada bukan faslihu baina akhwaikum itu karena Allah Maha tahu. Karena di antara muslim, di antara orang yang beriman, pasti nantinya akan ada yang bertikai, pasti nantinya ada keretakan. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk faslihu, untuk mendamaikan antara orang-orang yang beriman. Maka hemat kami melalui video singkat ini, mari kita melihat ayat-ayat suci dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah perintahkan kepada kita agar kita orang yang beriman selalu menggandengkan tangan untuk bersama-sama dalam satu ukhuwah. Baik, sahabat asik ngaji, perlu kita ingat bahwa musuh kita sebenarnya adalah syaitan laknatullah alaih. Kemudian orang-orang yang bekerja sama dengan syaitan untuk membuat syubhat kepada Islam. Siapa mereka? Banyak sekali mereka-mereka yang ingin menghancurkan Islam, memfitnah Islam, membuat syubhat Islam, memfitnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelekan, membuat syubhat kepada Al-Quranul Karim. Banyak sekali media sosial dan muslim dan muslim yang membuat syubhat kepada Islam, membuat fitnah kepada Islam. Nauzubillah min dzalik. Dan itulah yang harus menjadi fokus besar untuk kita semua. Bahkan di sini kami bisa menyampaikan ada 20 channel non muslim yang menyerang Islam dengan begitu sangat masif, luar biasa, dengan tuduhan, dengan fitnahan yang ada. Ayo gandengan tangan, ayo kita sama-sama untuk mengkonter fitnahan itu. Ayo kita sama-sama untuk mengkonter segala subhatan-subhatan yang mereka sampaikan di media sosial itu. Dan kepada youtuber atau konten kreator, kami yakin saudara semua dengan dakwahnya di media sosial itu adalah sesuatu yang mulia, dan itu merupakan perbuatan yang baik, insya Allah menjadi pahala jariah. Dan kami memohon agar kita bergandengan tangan bersama-sama untuk mendamaikan kaum muslimin yang mungkin masih ada dalam pertikaian itu, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu faslihu baina akhwaikum. Kalian harus mendamaikan, kalian harus menenangkan orang-orang yang beriman yang mungkin masih ada bertikai sampai saat ini. Insya Allah itu menjadi pahala jariah untuk kita semua. Insya Allah itu menjadi pahala yang akan terus mengalir untuk kita semua. Alhamdulillah, sahabat asik ngaji, kami menyampaikan ini bukan dasar benci, tidak ya ikhwah. Kami menyampaikan pesan ini bukan didasari dengan perasaan tidak suka dan sebagainya, tidak ya ikhwah. Demi Allah, kami menyampaikan ini dilandasi dengan cinta kasih kami kepada saudara seiman untuk bersama-sama bergandengan tangan dalam satu ukhuwah, yakni ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah, sahabat asik ngaji, mungkin itu dulu video saya sampaikan. Semoga pesan ini bisa diindahkan dan semoga kita semua tersadarkan ya ikhwan. Amin ya Allah. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.